Halo, kembali lagi dengan info seputar One Piece. Kali ini kita bakal mengulas tentang One Piece manga bab 1064. Ada bocoran menarik terkait Vegapunk sama Monkey D. Dragon. Nah, mungkin kanal YouTube yang lain banyak ngebahas tentang Kurohige ngelawan Law. Kali ini kita bahas apa sebenarnya yang diobrolin sama Vegapunk dan Monkey D. Dragon. Nah, bocoran terbaru dari manga bab 1064 ini judulnya Fase Lab Egghead ya, seperti nakama ketahui. Di bab ini pembaca akan melihat kelanjutan pertarungan dari Kurohige dan Law. Mungkin teman-teman udah baca spoilernya mungkin di tempat lain. Nah, udah gitu, bab ini juga memperlihatkan keadaan kru topi jerami yang sekarang ini ada di sekitar pulau Egghead. Nah, udah gitu, di sampulnya sendiri terkonfirmasi bahwa Aokiji atau Kuzan itu adalah kru dari bajak laut Kurohige. Jadi selama ini Aokiji itu nggak hanya membentuk aliansi dengan Kurohige, tapi jadi kru bajak lautnya juga, seperti itu. Nah, tapi kita juga belum tahu kenapa Aokiji yang bisa dibilang idealis ya waktu di angkatan laut itu mau-maunya jadi kru bajak laut. Katanya sih ada teori yang bilang dia itu sebenarnya anggota dari Sword gitu. Nah, ini juga mengkonfirmasi dari sampul bab sebelumnya kalau emang Aokiji inilah yang menculik Charlotte Pudding. Jadi di Whole Cake Island tuh kelihatan kota coklat kalau nggak salah itu membeku ya siapa lagi kalau bukan Aokiji, seperti itu. Nah, Puding dengan kemampuannya dipercaya bisa membaca Root Poneglyph, makanya Puding ini diculik sama bajak laut Kurohige. Selanjutnya ada pertempuran antara bajak laut Kurohige sama Law. Nah, di sini bajak laut hati ini walaupun kelihatannya krunya yang paling berbahaya mungkin Law ya, tapi ternyata mereka itu punya kemampuan untuk nahan serangan dari bajak lautnya Kurohige. Jadi kan karena krunya itu Kurohige ini pengguna buah iblis, jadi ya kelemahan ya mau gak mau mereka harus dikeceburin ke laut ya, itu kelemahannya gitu. Kemudian nah ternyata pertarungan dari Kurohige sama Law ini udah sampai ke telinganya Akainu, tapi Akainu ini katanya harus lihat dulu nih, wait and see mungkin ya. Dan itu juga yang membuat Akainu ini frustasi gitu, dia cuma bisa nunggu dan melihat aja. Gak tau nih Akainu bakal kayak gimana lagi kalau misalnya udah ada salah satu pemenang ya. Terus udah gitu ada Luffy, Chopper, Jinbe, Bonnie yang baru aja diserang sama pacifista Kuma. Jadi karena kekuatannya Bonnie, Chopper sama Luffy itu jadi tua banget penampakannya. Terus kalau Jinbe sama Bonnie itu jadi kayak anak kecil. Nah, sebelumnya gambar Chopper sama Luffy yang versi tua ini pernah digambar sama Oda sebelumnya gitu. Nah, di sini juga Bonnie nyeritain kalau ayahnya ini adalah manusia dengan ras tertentu. Nah, orang-orang tuh pada kayak ada teori dan spekulasi kalau Kuma ini adalah ras Lunarian. Kelihatan kan dari ciri-cirinya badannya besar, terus kulitnya juga lebih gelap gitu. Tapi nggak tahu deh, nanti mungkin Oda akan memperlihatkan yang sesungguhnya. Nah, terus di akhir bab ini ada yang mengejutkan kalau Vegapunk Shaka ini menghubungi Monkey D. Dragon. Kalau dari dialognya, Vegapunk ini bilang ke Dragon kalau umurnya itu udah nggak akan lama lagi gitu. Terus kata Dragon kayak nggak percaya gitu kayak kamu jangan bercanda gitu. Menarik sih ini, soalnya kan kebetulan kan anaknya sekarang lagi ada di labnya Vegapunk, terus sekarang ngomongin bapaknya Dragon gitu. Ada teori, ada spekulasi, ini masih spekulasi ya. Di bab yang akan datang itu pas kru topi jeraminya udah nyampe di labnya Vegapunk tuh, mungkin aja Vegapunk ini jadi sekutunya topi jerami buat ngelawan pemerintah dunia gitu. Nah, kira-kira apa yang dibicarakan Vegapunk sama Dragon sebenarnya? Apakah Vegapunk minta pasukan dari tentara revolusioner untuk kayak minta backup gitu? Nah, simak terus kelanjutan dari manga One Piece hanya di info seputar One Piece. Kalau misalnya ada yang mau berteori, boleh komentar di
kolom komentar. Terima kasih.